Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat Sakbeker Sakreb Sababela. Ya, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, berbahagia nih dengan comberan. Sekala kaku. Saya sudah berada di sing di lemes. Jazakumullah khairan jasa kepada sahabat-sahabat Sakreber Sababela, Speaker yang sudah mencet tombol abang-abangnya kan cek. Mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu waras, bergas, sugi beras, barangnya kasih meruput. Sering keramas wis tuntas bengi ya. Jadi sahabat, saya akan mendatangi seorang pribadinya dukun sulap, mau dukun bayi, dukun apa bela saja, dukun santet wis ya. Yang penting dukun wis kepret wis, setan belek, setan engklek, kepret pak pokoknya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wis bengi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Salawat istighfar sahabat wis. Jazakumullah khairan jasa saya ucapkan sepisan maning para sahabat-sahabat Sakreber yang sudah subscribe di channel Ujang Bustami Cirebon. Ya, kuat. Atur nuhun. Saya sudah berada di kota Cirebon, ning daerah Bima. Wah, Bima kota ya. Nah, kopi. Ya, yuk ngobrol-ngobrol lah. Assalamualaikum. Saya sudah berada di depan Bang siapa? Coy. Oh, Bang Coy. Ini adalah dukun sulap. Waduh, dukun sulap. Itu dulu ngedukun kan. Oh, dulu. Sekarang dagang kopi. Nah, dia tobat jadi dukun, jadi dagang kopi. Skala kako. Sahabat, terus nanti bincang-bincang ini ngobrolnya nggak usah ngadek pegel kayak. Bisa. Nah, saya akan bincang-bincang dengan beliau terkait dengan seputar dukun, praktisi ilmu dukun. Nah, ngobrol-ngobrol sahabat. Nah, gimana? Nama siapa tadi biar sahabat-sahabat semua tahu? Kalau teman-teman sih semua manggil saya Coy. Oh, Coy Miracle. Nah, dulu terjun di dunia perdukunan berapa tahun? Saya manggilnya Bang, Mas, Kakak, Bebas. Bang aja ya? Bebas. Nah, gini Bang, wis abang melah, abang madun, wis abang. Ini Bang, saya mau ngobrol-ngobrol Bang, ya. Nah, dulu jadi dukun tuh berapa tahun Bang? Tahun 96 sampai dengan 2002. Oh, 2002. Dulu banyak Bang yang datang dukun. Ngantri. Oh, ngantri. Iya. Terus kenapa hijrah dagang kopi gitu? Ya karena apa ya? Jadi anak perasaan sing kayak wah kurang mantep lah. Oh, kurang mantap. Nah, sudah punya anak berapa Bang? Sampun gak ada anak kali. Oh, anaknya 2. Istri berapa Bang? Ya masih satu lah, tapi ada di luar negeri. Oh, dulu pernah nyantet tidak Bang? Pernah. Ada yang mempercayai itu, tapi sebenarnya saya sendiri kalau ketika itu berhasil nggak tahu. Oh, gitu. Nah, saya sambil duduk nanti bincang-bincang, ilmunya belum akan ditunjukkan sama sahabat-sahabat kayak ilmu dukun kopi gitu ya, dukun kopi ya? Iya. Ini kopi apa ini Bang? Ini kopi saring. Oh, kopi saring. Iya, Bang, kopi biar fisik sahabat-sahabat siap. Ujang Bustami biar dudukkan ini ya. Duduk, kita bisa duduk di pojok sana. Gimana? Di pojok sana boleh ya? Ini mana nih Mas? Beresin dulu Mang ininya Mang.
dulu mang. Bentar. Aduh. Ini kayaknya akeh kopi, akeh wadon, aduh. Mana sehat semua sehat? Bisa sholawatnya hafal belum? Sholawat saya nih. Hah? Berapa? Masa pergi? Doyan kopi? Iya, doyan. Oh, doyan ngopi. Ini dengan bapak siapa saya salaman tuh. Saya Ujang Butomi, Pak. Juga Ustaz. Oh, nih. Siapa, Mas? Kori. Oh, sudah sakren belum? Sakren. Oh, alhamdulillah sudah. Matur nuwun. Sholawatnya bisa udah? Bisa. Nah, mantap. Nanti saya mau ngobrol-ngobrol sama dukun dulu. Enggak. Dukun sulap. Aja dukun santet pegang. Setan belek sulap. Setan belek, setan engklek. Ya, mang. Gimana? Gimana? Aku mesin motor lagi ya. Iya. Skala kaku maning mana? Apa? Nah, Bang, saya tertarik dengan keilmuan Abang dulu jadi dukun kak ya. Trik-trik sulapnya itu gimana sih, Bang? Kanggo bodoh tamu ya, Bang. Gimana, Bang? Jadi ya memang sebenarnya diomong bodoh sih jelas bodoh. Bahasa Indonesia aja, Bang. Iya. Memang kalau dibilang bahas ngebohong pasti kebohong ya. Iya. Tapi ternyata orang Indonesia senang dibohong. Oh, gitu. Iya. Jadi lebih senang. Jadi didongaiku ngerasa kurang. Iya kan? Didongai nganggo Al-Fatihah Anas Allah tuh ngerasa kurang. Apa karena memang kita doa kurang bagus karena tapi ketika dipai sesuatu misalnya contoh misalnya anak wong kena santet ya kan di emek ya kan terus wah disembur metu piye karena kan seneng Bahasa kalau Indonesia, orang Bang. ngomong Campur aja nggak apa-apa. senang dengan sesuatu yang memang efek-efek wujud kalau orang Indonesia lebih senang begitu. Coba dipraktekin gimana sih, Bang? Cara dulu bebodoh tamu ya Apa kapan? ya? Gimana, Bang? Ada yang mau jadi pasien saya dulu nggak ya? Boleh. Nah, Boleh. ini ada yang mau jadi pasien. ya. Pura-puranya jadi pasien. Sebelah sana. Pasien ya, Bang. Biar enak. Oke. Ini ada Bang Coy mau praktek penyembuhan santet. Nah, gimana, Bang? Tunjukin, Bang. Jadi gini, apa yang lagi dirasain sekarang? Apa yang lagi dirasain sekarang? Haus gerak. Haus gerak. Ya. Oh ya harus ngopinya yang es. Mantap. Harus ngopinya yang es. Kalau haus geraknya sih ya sebenarnya sih biasa aja. Jadi sebentar saya mau doain dulu, ya kan? Nah, ini tisu, coba tangannya begini. Tangannya begini. Haus gerah ya? Ya. Saya tutupin begini kan? Tangannya ada apa-apa nggak tadi? Enggak ada. Nggak ada apa-apa ya? Nggak ada. Nggak ada apa-apa ya kan? Iya. Tisunya ada apa-apa nggak? Enggak ada. Nggak apa-apa. Oke, sekarang gini. Ini saya tutup begini, ya. Iya. Tarik nafas, boleh minta air putih? Boleh minta air putih itu, nggak apa-apa sih. Ini Bang Kocoy lagi praktek dulu masih Lagi jadi dukun dulu, sama. jadi pura-puranya kena santet. Iya. Iya kan? Kalau dukun kan biasanya nyembur. Lagi komat kamit sembur air putih prot. Wah. Waduh, keluar darah itu gimana itu? Santet kiriman dah gimana itu? Ini kirimannya Simpulon. Oh, ini kirimannya kalau dari barat. timur, kan? Dari barat. Dari barat. Oh, Oke. itu berarti keluar darah ini gimana? Ngomong ke pasiennya itu gimana? Jadi sebenarnya ketika dia udah keluar gitu kan, yang rasa saya kasih kalimat motivasi, kasih kalimat sugesti, ya kan. Alhamdulillah ini penyakitnya sudah keluar, ya kan. Padahal kalau memang mau jujur sih, ya kalau ngomongin ilmu hikmah ya saya nggak ngerti gitu kan. Ketika cuman karena memang saya bisa sedikit mainan trik sulap, orang anggap saya saktitan. Jadi pada saat itu ya maaf nih, pada saat itu job sulap sepi ya kan, sing akeh pasien. Jadi dukun. Ya wis lah Nah, nanggung. selain itu apa lagi nih yang sering ditunjukin ke pasien? Gimana? Ya. Bang Coy. Contoh misalkan Hmm. ada si pasien itu dia saya misalkan airnya saya doain ya kan, misalkan air saya doain
tiba-tiba si pasien itu ketika minum airnya dia tiba-tiba tidur. Tiba tidur. Gimana itu? Nah, contohnya begini. Coba kamu sini duduk. Duduk. Jadi saya ini akan mendoakan air. Saya ini akan mendoakan air dan si pasiennya ini dia adalah sudah sangat meyakini bahwa saya orang sakti, maka sugestibilitasnya tinggi. Ketika sugestibilitasnya tinggi, maka pesan-pesan yang terselubung, pesan-pesan yang saya sampaikan akan diterima di pikiran bawah sadarnya. Maka si pasien ini akan menerima nih air. Airnya didoain sama saya, dan siapapun yang minum air ini maka dia akan ngerasain lemes, badannya akan ngerasain ngantuk dan ngerasain tidur. Diminum. Terus kayak mabok kecubung. Jadi sugestibilitas itu, jadi sugestibilitas itu sebenarnya kalau di dunia psikologis itu adalah tingkat orang meyakini kalimat perintah yang tidak menekan. Jadi dulu saya memanfaatkan ilmu itu Untuk jadi dukun. Iya, memanfaatkan ilmu teknologi pikiran atau yang disebut hypnotism. Cuman karena itu adalah orang Indonesia dengan kecenderungan dia lebih senang dengan jimat, lebih senang dengan air doa gitu kan. Jadi saya tidak menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Saya menggunakannya ya bahasa-bahasa rakyat. Nah, yang bleduk-bleduk gitu nyala itu gimana itu? Dulu Bleduk nyala kalau gimana ya? santet apa setan datang jebul, Jadi itu gimana sebenarnya itu? Sebenarnya Dulu gini, contoh aja nih, misalkan gitu ya. Ini kertas nih, iya kan? Ini kertas misalkan, iya kan? Kertas ini misalkan saya tuh. terus gimana sambil ngejurus gitu, Bang? Enggak, ya Gimana? saya sambil teatrikal. Biasanya kan ada Ada pasien nih, pasiennya ini. pasien, ya kan? Nampakkan. Gimana, Misalkan Bang? si kapas ini ya kan di sini udah dibalur-balur gitu kan, udah dibalur-balur gitu. Nah, terus kita begini. Sambil didoain, Iya. sambil didoain kita begini mainkan. Begem, apapun yang dirasakan, begem aja. Saya pindahin ya, saya pindahin. Lepas. Saya pindahin ke perempuan. Tangan aja. Genggam aja. Ini dan nggak kenal ya. Oke, sekarang pegang aja. Apapun yang dirasa katakan. Apapun yang dirasakan katakan. Ya, rasain dulu. Rasain apa aja rasanya. Yang dirasain. Kok asa apa ya, kayak makin kecil gitu sih. Rasain dulu. Rasain, jangan kaget kalau seandainya kaki mulai ngerasain lemes, nggak apa-apa, ada saya, tenang aja. Kaki mulai ngerasain lemes. Lemesnya mulai naik ke tubuh. Kalau lemes banget nggak apa-apa, disandarin aja ke pacarnya, nggak apa-apa kalau ngerasain lemes banget.
Sana sini. Ya. Kakinya merasa oke, udah ya. Jadi sebenarnya gitu Itu Tan. gimana? Untuk apa itu bang? Untuk Jadi- itu pengobatan atau apa? Nah, kecenderungan kalau kayak begitu tuh itu adalah ketika orang dia datang merasa kayak ada yang nyerang, Ada yang nyantet gitu. kayak ada yang Terus, nyantet, kayak Abang ada yang pakai apa. alat-alat begitu. Pakai begitu. Itu apa alatnya bang? Nah, Jeruannya kah? nanti kita buka. Ayo kita kesini kita buka. Nah, yang meledak-meledak itu gimana itu bang? Kan masa santet apa meledak itu gimana bang? Jadi begini, Tat. Jadi Apa itu bang? teman-teman ini tahu ini di dalamnya ada apa? Apa kok bang? Kalau di orang awam ketika tisu putih lalu tiba-tiba ada kayak begini, saya cuma tinggal bilang kalau ke pasien ya, saya tinggal bilang wah ini nggak benar nih. Ini adalah energi negatif. Santet. Gitu. Iya, santet kayak apa, tetek bengek gitu kan. Sampaikan itu. Tapi sebenarnya ini adalah formalin. Ini formalin dan PK kristal. Ketika formalin dan PK kristal itu disatukan, maka akan terjadi sebuah reaksi kimia. Apa itu? Maka akan sebuah terjadi reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini akan terjadi sebuah ledakan. Gimana cara meledaknya bu? Gom mana gom? Gom. Ini kalau begini nggak bisa meledak, kalau kayak begini nggak bisa meledak. Kan banyak tuh orang Iya. pengobatan meledak itu apa sih? Iya, ada gom dan ada PK kristal. Oh. Nah, kalau begini karena Oh bisa nyala. iya, jadi Caranya gimana itu bang? sebenarnya sih ini tinggal disatuin aja, iya kan? Cuma ini tinggal disatuin aja, Nanti maka keluar api. akan terjadi reaksi kimia. Reaksi kimia itu panas dulu, nanti lama-lama itu dia bisa keluar api. Ada reaksi kimia dari pertama Terus tuh nanti abang pura-puranya ritual itu. ya begitu deh. Kita akan berpura-pura ritual. Contoh, nah ini gomnya, ini gomnya. Misalkan ini gomnya, ya kan? Ini adalah saya lagi tetesin gomnya, ya kan? Lagi tetesin gomnya, maka nanti perlahan-lahan ini akan terjadilah sebuah reaksi kimia. Tuh. Nanti akan mengeluarkan api, asap atau apa itu? Nanti. Berawal asap dulu. Nah, abang itu dulu ketika ngobatin pasien alasannya gimana bisa ngeluarin asap ini setan tak apa gimana? Itu sebenarnya hanya kejut sebetulnya, nggak perlu dijelasin. Kalau dijelasin malah Enggak ke nanti pasiennya ketika ini nih setannya sudah meledak tak kebakar. mereka kan kejut dulu tuh, Oh. kaget dulu pasti ya ketika ada sesuatu mereka kaget dulu. Nah ketika kaget maka mereka bertanya itu apa? Misalkan itu saya ceritakan itu adalah jinnya, itu adalah makhluk-makhluk yang nyerangnya, gitu kan. Itu kayak begitu sih. Oh begitu. Ini kapan meledaknya nih? Kita tunggu aja. Kita tunggu aja. Tapi sebenarnya misalkan ada orang datang, datang nih orangnya nih datang, si pasien datang, Mas, Kang, banyaknya Kang kalau pasien, tolong dong santetin orang misalkan, gitu kan. Mau dibunuh, mau bikin sakit, ya kan? Kalau misalkan dibunuh bayarnya mahal banget. Kira-kira orang nggak jadi ngebunuh. Tapi kalau sakit dia akan keukur bayarnya, maka dia mampu bayar. Ketika sudah dibayar, ya kan? Ketika sudah dibayar baru saya main praktekin kan gitu. Praktekin biar orang ini percaya bahwa saya sudah mengirim sesuatu. Maka di situ di meja itu ada satu kayak macam contoh beli gimmick jenglot. Ada jenglotnya bang. Gimmick Oh, itu ada. itu saya udah nggak ngoleksi. Oh, sudah Saya nggak udah nggak ngoleksi karena itu cuma mainan. Ada buat narik pasien, gitu kan gimmick jenglot, kayak kendi-kendi apa kayak begitu, keris apa kayak begitu kita pajang. Ya kan? Cuman buat oh iya ini rumah dukun. Iya kan? Ini rumah dukun gitu. Karena ketika mereka sudah tahu, akhirnya baru deh saya maininnya bagaimana caranya memainkan sesuatu yang kira-kira itu bisa hilang dari genggaman tangan saya. Contoh Contoh gimana? boleh saya ini
rokoknya Om? Oh, boleh. Yang nyala aja, yang nyala aja. Oh, yang nyala. Iya. Nah, ini boleh. Ini anggap aja ini misalkan saya praktekinnya Santet. silet. Oh, silet. Silet, paku gitu kan. Nah, di depan pasien. Ya kan? Di depan pasien. Lalu si silet dan si pakunya ini dimasukin ke sini. Ya kan? Si silet dan si pakunya ini masukin ke sini. Ya kan? Nah, ketika udah dimasukin di sini udah, ini ada asap ya, ada api ya. Pasti tangan saya Kebakar. panas ya. Panas. Nah, panas. Nah, ketika saya masukin sini tangan saya panas nggak? Harusnya panas. Harusnya panas, tapi saya punten Mas. Rokoknya ini saya mau masukin ke dalam dadanya, Mas. Masuk ke dalam dada, Mas. Dan perlahan-lahan dadanya akan ngerasa. Nafas sudah mulai nggak enak. Iya. Mulai ada muncul gerah. Iya. Yang pasti nafas nggak enak banget. Iya. Mau normal lagi apa sampai maksimal? Normal dong. Iya. Benar. Normalin, Mau normalin. normal lagi, saya normalin dulu ya. Cara normalnya gimana? Cara normalinnya kayak begini. Tadi yang masuk ke dada apa? Rokok. Rokok. Di tangan saya nggak ada kan rokoknya kan? Iya. Nggak ada rokoknya ya. Saya cukup beginiin aja. Saya tarik lagi santetnya, Oh, dikeluarin santetnya. dikeluarin. Terus Dikeluarin keluarnya apa? santetnya. Keluarnya begini. Keluarnya apa? Begini, 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 Iya. begini. Tangannya begini. Oh, itu santetnya berarti. Itu Dulu kayak santetnya. gitu kalau praktek mainannya dulu. begitu, cuman nggak pakai rokok. Pakainya Silet. beling, silet, beling-beling ditumbuk-tumbuk gitu kan. Silet gitu tak. Itu dari tahun 9 Berapa tahun dulu praktek dukun kayak gitu, Bang? 94 sampai 2002. Banyak pasien yang datang, Bang. Banyak. Dari mana aja, Bang? Ya, dari luar kota ada. Sekali Luar pulau untuk ada. begitu mengobat-ngobatin santet itu berapa itu bayarnya, Bang? Jadi sebenarnya sih tergantung. Kalau saya lagi punya duit, saya maka bilang seikhlasnya. Oh. Tapi ketika saya lagi nggak punya duit, ya saya pasti gorok gitu kan. Apalagi orangnya orang tajir gitu. Pasti saya sembelih itu. Disembelih gimana? Ya, Kayak maksudnya ayam di- disembelih. Iya. Pokoknya priben caranya Terus orangnya sembuh, Bang. Nah, kenapa Abang hijrah dari dukun ke warung kopi ke priben ceritanya ke, Bang? boleh nggak jujur? Iya. Jujur. Iya, nggak apa-apa. Jujur ini buat semuanya. Pesan saya mungkin nanti juga ada pesan yang mungkin Ustadz akan jauh lebih ke tausiah ke agamanya kan. Jadi bahwa uang itu yang paling sulit adalah nyarinya berkah. Tat. Hmm. Antara halal dan haram itu tipis banget. Hmm. Bisa saya mengatakan bahwa ini adalah perbuatan saya nolong orang. Alasannya kan begitu. Nolong orang sababiai melalui isun gitu kan. Tapi ternyata di situ ketika saya nggak punya uang ini parah Tat. Yang terjadi sama diri saya, maka saya berhenti tuh. Parahnya gini, ketika nggak punya uang pada saat itu handphonenya masih BB BlackBerry, masih mesinnya BlackBerry kan bisa broadcast tuh, bisa kirim ke banyak kan. Saya pasti ketika saya nggak punya uang, entah itu siang, entah itu malam, saya pasti ngirim pesan. Assalamualaikum, selamat malam, misalkan bagaimana kabarnya. Maka semuanya akan menjawab yang baik-baik, yang nggak baik. Yang nggak baik dia pasti jawab nggak baik gitu kan. Kita cari pasien yang kalimatnya saya bisa menggiring bahwa dia lagi dalam keadaan rasa takut, khawatir. Misalkan tiba-tiba balas, aduh kan kok bisa ngirim bebek gini sih, saya tuh tadi malam dapat petunjuk, saya mimpinya yang gak enak. Dia cerita tuh keluh kesah tentang mimpinya gitu kan. Nah, mimpi yang keluh kesah itu saya kasih gambaran-gambaran simbol yang menciptakan dia takut. Ketika minta dia takut, maka dia akan ngirim minta bagaimana solusinya, bagaimana petunjuknya. Oke, petunjuknya ada, lu kudu beli kembang, beli ini yang susah, yang ujung-ujungnya kongkon transfer. Ketika saya nggak punya uang, ketika sudah transfer, maka ketika dikasih ke anak dan istri, berkah gitu. Yang nggak berkah. Jadi semenjak itu udah mari Iya. jadi dukunnya. Berhenti. Dan itu pun proses. Alat-alat dukunnya belanja di mana tuh, Bang? Berapa bening banyak? Berapa bening banyak? Terus sekarang masih nyetok buat Udah dukun-dukun. enggak,
Udah Nah enggak. tadi yang meledak gimana bang? Nggak meledak ya? Karena mungkin tadi asisten saya naruhnya kurang tepat. Jadi Asisten saya akhirnya bluk-bluk. jadi bukan bluk-bluk, jadi karena memang salah lah intinya. Tapi ada reaksi, maka kan Kalau meledak itu nanti ngomong ke pasiennya gimana itu? ya paling Berarti setannya meledak gitu. bukan, kalau cenderung meledak begini. Kalau cenderung meledak tuh misalkan orang yang pengen bersihin rumah, kalau yang meledak kan orang pengen bersihin rumah, maka ini botol kosong gitu kan saya masukin. Ada botol kosongnya Ya bang? misalkan botol kosong saya masukin sini gitu kan, terus ditutup, ya kan, terus ditutup, terus didoa-doain, terus minta kain sama yang rumahnya dibersihin, ditutup. Ketika ditutup itu ini akan goyang karena ada reaksi kimia, maka ini akan bunyi meledak dor. Ketika dibuka itu ini memang benar kebakar, ini memang benar kebakar. Cuman ini gimmicknya karena dapatnya nggak banyak, sedikit gitu kan, jadi ya mungkin saya untuk praktek itu belum bisa nih. Sebenarnya saya bisa setting sekarang nih, cuma gimmick habis gitu kan. Nah itu yang tadi ngebul gimana? Iya, makanya salah tadi gitu kan. Salah gimmick nih, ini yang ya begitulah yang namanya. Nah, cuman kalau dukun, walaupun saya gagal, ini gagal nih sebenarnya permainan. Oh dukun gagal berarti? Ya gagal nih gitu kan. Tapi dari kegagalan ini bisa dialihkan untuk menjadi sesuatu yang ajaib. Gimana tuh caranya? Ya tadi yang sama perempuan suruh pegang, iya kan. Perempuan ini badannya dia merasa lemas, merasa apa karena didorong oleh kata-kata. Jadi sekarang udah mensyukuri dengan punya kopi gini, kopi. Alhamdulillah. Jadi sholat sudah rajin lagi ya bang? Lagi masih proses. Oh lagi masih proses. Masih proses, yang mudah-mudahan bisa istiqomah itu Nah aja. baik, terus saya dukung lah daripada jadi dukun terus meledak kon ya ngebul wis bener. Mending kopi bang, boleh kopi ya? Boleh saya sambil sholawatan nyoba kopinya bang? Boleh, siap. Mana kopinya bang? Kita beli pakai kopi ke? Digowenang dikit apa priben gitu? Ya sambil nyeduh sambil. Enggak, tadi udah diseduin. Tadi udah diseduin kan saya tadi lagi itu tak buat. Jadi saya di sini aja. Oke, ambilin kopi. Ini, iya itu Mau kopinya. udah. ngajak sholat bareng Siap. Bang Coy ini Siap. dengan semua pengunjung Siap. kopi di sini ya. Siap. Jadi sekarang benar udah tobat dari dukunya bang? Tobat. Hah? Tobat. Saya nyoba kopinya dulu nggak apa-apa? Boleh. Coba boleh. di gimana? Ini namanya Visiki. Hmm. Kopi hitam ini saya Ini pakai. kopi bikinan dukun. Iya. Nah, ini bisa sehat kalau minum kopi ini. Yang penting jangan pakai gula. Oh gitu. Iya. Boleh diminum bang? Boleh mangga. Nggak ada santetnya kan? Nggak ada, aman Oh, itu. aman. Pahit. Ya jangan pakai gula, tapi manfaat buat jantung. Oh gitu. Iya, manfaat buat jantung. Ya, terima kasih Bang Ocoy sudah berbagi ketika lagi menjadi dukun aja ya. Mudah-mudahan wis kopi laris manis berkah. Amin, Ya. amin. Dan wis pada akekang Amin. nongkrong. Amin, amin. Tapi beli pada ngutang kan? Nggak pada ngutang kan? Aman. Di Udah sini saya aman. akan ngajak semua yang ada di sini untuk sholat bareng sama Bang Ocoy ya. Siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mudah-mudahan Bang Ocoy diberikan panjang umur, diberikan Amin. syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amin. kelak yaumul qiyamah, yaumul mahsyar ya Bang ya. Amin. Dan berkah-berkah wis dukun wis Amin. mari wis tobat ya. Amin. Ya, Tobat. sukses selalu Bang. Amin, Sukses. amin. Sukses selalu. Ini sahabat pembelajaran ini Bang Ocoy dua dari dukun dari suka nyulap-nyulap bae ngebul-ngebul wis bekaruan. Wis sahabat jangan pernah takut santet, setan berek, setan engklek wis berusaha wedil wis kepret pak ya. Sholat istighfar, perbaiki sholat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.